Kamboja yang indah berjatuhan di atas lahan pemakaman. Apakah itu baik? Orang yang kita kasihi terbaring di dalam lubang pemakaman. Apakah itu baik? Jika bunga Kamboja yang indah tetap melekat pada dahan dan orang yang kita kasihi tidak pernah mengalami kematian, apakah itu juga baik? Kita percaya bahwa Allah itu baik, termasuk segala rancangannya adalah rancangan yang baik. Namun apa yang baik menurut Allah belum tentu baik menurut kita. Begitu pula sebaliknya. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Lalu bagaimana kita dapat melihat kebaikan Allah ketika apa yang kita lihat bukanlah hal yang baik menurut kita? Bagaimana kita dapat mendengar tentang rancangan Allah yang baik, sementara yang kita dengar bukanlah kabar baik seperti yang kita inginkan? Persoalan inilah yang ditampilkan di dalam perseteruan antara Nabi Yeremia dan Nabi Hananya di dalam Yeremia 28. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, "Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan." Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, "Beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa." Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, "Pergilah, katakanlah kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel.
Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, "Dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan." Maka matilah Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ketujuh. Nama Yeremia memiliki arti kemuliaan Allah, sedangkan nama Hananya memiliki arti anugerah Allah. Ketegangan antara Yeremia dan Hananya seolah-olah menjadi representasi dari ketegangan antara kemuliaan Allah dengan anugerah Allah. Yeremia menyatakan bahwa Israel akan dihancurkan oleh Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Sementara Hananya menyatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan Israel ditaklukkan oleh Babel. Israel pasti akan mengalami kejayaan. Jika kita ada di zaman itu dan mendengar kedua nabi itu berbicara, berita manakah yang lebih ingin kita dengarkan? Berita kehancuran seperti yang dikatakan Yeremia, atau berita kejayaan seperti yang dikatakan Hananya? Atau jika pada hari ini ada seseorang yang mengatakan bahwa tahun depan adalah tahun keberhasilan kita, lalu seorang lain mengatakan bahwa tahun depan adalah tahun kegagalan kita, manakah yang lebih menyenangkan di telinga kita? Yeremia pasal 28 ayat 8-9. Di sana dikatakan, "Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan." Dengan kata lain, Yeremia ingin mengatakan, biarkanlah waktu yang membuktikan. Dan sejarah membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Yeremia adalah benar adanya. Israel tunduk di bawah kekuasaan Nebukadnezar. Namun, apakah hal itu kemudian menunjukkan bahwa anugerah dan kasih Allah tidak lagi dinyatakan kepada umatnya? Tentu tidak demikian. Ketika Israel harus takluk di bawah kekuasaan Nebukadnezar, Allah tidak pergi meninggalkan Israel. Ketika Israel mengalami kehancuran, anugerah dan kemuliaan Allah tetap terpancar di dalam penyertaannya terhadap umatnya. Di dalam situasi yang tidak baik sekalipun, Allah tetap hadir dengan cintanya. Bukankah itu baik? Bukankah itu sudah lebih dari cukup